Get ready with me. Siap-siap. Eyeshadow kita pakai bulu mata. Tuh. Terus pakaian eyeliner dikit biar mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel info seputar seleb, yang akan memberikan informasi seputar artis tanah air terkini. Banyak yang mempertanyakan nasib masa depan karir Ayu Ting Ting jika dinikahi oleh Letu Muhammad Fardana. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting siap dinikahi oleh anggota TNI berpangkat Letnan 1 bernama Muhammad Fardana. Keduanya telah melangsungkan pertunangannya pada Februari tahun 2024 lalu. Biduan bernama asli Ayu Rosmalina ini sebentar lagi akan menjadi seorang ibu persit setelah dinikahi Fardana. Kabarnya Ayu dan Fardana akan segera melangsungkan pernikahannya pada tahun 2024 ini, namun belum diketahui waktu pastinya. Hal yang lalu jadi pertanyaan besar adalah, apakah Ayu Ting Ting masih akan melanjutkan karirnya sebagai seorang artis, mengingat Ayu Ting Ting akan menjadi istri seorang anggota TNI sebagai ibu persit, yang mana tugas ibu persit juga sama sibuknya seperti sang suami. Ada sejumlah artis yang dipersunting oleh anggota kepolisian atau TNI dan mereka memilih untuk menarik diri dari dunia hiburan. Mereka lebih memilih sebagai seorang istri yang mendampingi tugas suaminya. Mampukah Ayu Ting Ting bila harus tidak bekerja dan hanya menjadi seorang istri saja? Teka-teki ini akhirnya terjawab tanpa sengaja saat Ayu Ting Ting sedang berada di sebuah program televisi. Kala itu Ayu Ting Ting sedang syuting program bercanda tapi santai bersama Wendy Cagur, Andre Atulani hingga Diki Divi. Mereka terlihat saling bercanda sesuai dengan konsep program yang memang sebuah sketsa komedi. Dalam candaan itu, tingkah dan dandanan Ayu Ting Ting memang agak nyeleneh. Wendy Cagur yang melihatnya merasa kocak dan tertawa. "Puas-puasin you, tahun depan sudah nggak bisa kayaknya begini ini," kata Wendy yang disambut tawa penonton, dikutip dari YouTube Trans 7 Official, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Pernyataan dari Wendy Cagur itu langsung dibantah Ayu Ting Ting dengan cepat. "Bisa, sembarangan ah," kata Ayu Ting Ting. Tandanya Ayu masih bisa bekerja seperti biasa setelah menikah, namun dia memberikan kata-kata pungkasnya. "Bisa, kalau diizinin," kata Ayu sambil wajahnya memelas disambung tertawa. Ayu Ting Ting berguru ke Bella Sapira. Menikahi seorang anggota TNI membuat Ayu Ting Ting akan menjadi ibu persit, Persatuan Istri Tentara. Siapkah Ayu Ting Ting berperan sebagai ibu persit di tengah kesibukannya sebagai seorang artis dengan jadwal yang padat? Untuk memberikan gambaran bagaimana tugas dan tanggung jawab sebagai ibu persit, Ayu Ting Ting lantas dipertemukan dengan artis lawas Bella Sapira. Bella Sapira sejak 2013 silam diperistri oleh seorang anggota TNI, Letnan Jenderal Purn Agus Suryabakti. Menjadi ibu persit dari Jenderal Bintang 3, membuat Bella Sapira harus merelakan dunia keartisannya. Sudah sejak lama, Bella memutuskan untuk berhenti ngartis dan fokus melayani suami dan anak-anaknya. Bella Sapira lalu mendapatkan kesempatan menceritakan pengalamannya sebagai seorang ibu persit. Hal ini disampaikan Bella Sapira saat menjadi bintang tamu di program Brownies Trans TV. Bella Sapira memberikan pengarahan bagaimana membangun image sebagai istri seorang tentara. Dia menjelaskan jika istri tentara harus mengikuti suaminya. Tugasnya itu mendampingi hal-hal yang sifatnya di wilayah, Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Nah itu kita ikut, jelas Bella. Sementara untuk kegiatan yang bersifat militer seperti kegiatan operasi, para istri tentara tidak boleh ikut suami. Ayu Ting Ting lalu diguyoni oleh Wendy Cagur supaya mencatat apa yang dikatakan oleh Bella. Menurut Bella, calon suami Ayu Ting Ting masih tergolong perwira pertama yang berusia muda. Pesan Bella, seandainya jadi menikah, Ayu akan mulai kehidupannya dari nol. Wanita 50 tahun itu juga mewanti-anti jika kedepannya pasti akan banyak dinamika perjalanannya sebagai seorang istri tentara.
Ayu juga diharuskan mengikuti setiap agenda-agenda suaminya yang non-militer. Jika tidak ikut, besar kemungkinan komandan si calon suami akan mencari keberadaan Ayu. Misalnya lagi ada kegiatan besar ya harus ikut dong. Tapi Ayu nggak ada, nanti bisa-bisanya aja ibu komandannya nyari, kata Bella. Mendengar penjelasan dari Bella itu, Ayu Ting Ting langsung menyela dengan mantap. Aku pasti selalu ada kok, selalu ada. Tegas Ayu. Selanjutnya, penampakan tempat tinggal calon suami pedangdut Ayu Ting Ting, Letut TNI Muhammad Fardana selama Satgas di Papua terekam. Letut TNI Fardana bertugas sebagai danpos di wilayah Pos J2. Pos J2 sendiri merupakan wilayah zona hitam yang sering mengalami penampakan OPM. Maka dari itu, Pos J2 memerlukan penjagaan yang lebih ketat dari pos lainnya. Pasalnya, pos tersebut berada sangat dekat dengan pemukiman warga. Oleh sebab itu, wilayah tersebut harus dijaga selama 24 jam oleh para prajurit TNI. Letut TNI Fardana dan para prajurit lainnya silih berganti melakukan penjagaan. Mereka saat ini pun tinggal di tempat tersebut. Terdapat tempat beristirahat di pos tersebut bagi para prajurit TNI selama bertugas di sana. Diketahui, mereka bertugas 9 hingga 12 bulan lamanya. Kalau untuk kebosanan namanya tugaskan hampir 1 tahun pasti banyak waktu yang bisa digunakan untuk kegiatan lain selain jaga ya, kata Fardana. Rasa jenuh selama bertugas pasti ada. Maklum, mereka menjalankan tugas ini hingga 1 tahun lamanya. Beruntung, tempat mereka bertugas mempunyai fasilitas yang cukup memadai. Pos J2 memiliki tempat olahraga yang biasa prajurit gunakan. Seperti voli, takraw dan olah fisik. Kalau di pos J2 ini biasanya karena kita punya lapangan voli di tengah selain olahraga main voli main bola takraw, jelas Fardana. Selain itu, para prajurit juga bisa melakukan kajian keagamaan di sana. Biasanya, mereka mengadakan sesi tanya jawab konseling tentang kerohanian. Bukan hanya itu saja, para prajurit juga membuka tutor mengaji dari anggota untuk anggota. Atau setelah yasinan biasanya kita tanya jawab konseling tentang rohani, bebernya.